Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat juara, perkenalkan nama kakak Kak Srianto. Kakak adalah pengembang tes geografi di bimbingan dan konsultasi belajar Nurul Fikri. Nah, dalam kesempatan kali ini kakak akan membahas soal-soal HOTS geografi. Sahabat juara, tahu nggak sih apa itu soal HOTS? Apa saja kriteria soal HOTS geografi dan contoh soal HOTS geografi? Tentunya penasaran dong. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Nah, sahabat juara, pengertian soal HOTS ya, itu kalau dikaitkan dengan taksonomi Anderson, ini adalah merupakan perbaikan dari taksonomi Bloom, itu adalah soal-soal yang masuk dalam kategori yaitu ada analisis, evaluasi, dan kreasi. Nah, sedangkan soal-soal yang bertipe low order thinking skill itu adalah yang hanya masuk kategori mengingat, kemudian memahami, dan juga menerapkan. Nah, untuk soal-soal geografi, ya, itu nanti ada beberapa kategori, ya, soal geografi. Yang pertama, yaitu menggabungkan dua konsep atau lebih untuk memecahkan masalah. Itu yang pertama. Yang kedua, yaitu stimulus. Ya, jadi soal HOTS itu ada stimulus yang dapat berupa gambar, kemudian wacana, dan tabel, dan serta melakukan analisis terhadap masalah dengan dibantu stimulus tadi. Yang ketiga, karakteristik soal HOTS geografi adalah analisis wacana atau pernyataan dan menarik kesimpulan dari wacana tersebut. Sedangkan yang keempat, berpikir bertingkat untuk memecahkan masalah. Sahabat juara, berikut ini kita akan lihat contoh-contoh soal HOTS untuk geografi. Ya, jadi yang pertama sesuai dengan kriteria tadi, ya, soal HOTS geografi adalah menggabungkan dua konsep atau lebih untuk memecahkan masalah. Nah, perhatikan soal berikut ya. HOTS dari soal ini adalah kita harus memadukan antara konsep meander dengan konsep ekosistem mangrove. Nah, kalau kita analisis nanti di sini ya dari gambar ini bahwasanya bagian-bagian dari meander ini, bagian lengkung dalamnya adalah merupakan bagian endapan. Ya, bagian pengendapan. Sedangkan bagian lengkung luarnya itu adalah bagian kikisan atau wilayah pengikisan. Berarti kalau kita lihat dari gambar ini, yang nomor 1 itu adalah wilayah kikisan. Ya. Kemudian yang nomor 2 itu bagian tengah sungainya. Kemudian yang nomor 3 itu adalah wilayah kikisan. Kemudian yang nomor 4 adalah wilayah pengendapan, ya. Kemudian nomor 5 itu bagian luar sungai, ya, yang lurus. Maka kemudian kita kaitkan dengan pembentukan ekosistem mangrove yang membutuhkan syarat adalah daerah endapan. Sehingga ya dari dua konsep ini kemudian kita bisa menyimpulkan lokasi yang memungkinkan berkembangnya ekosistem mangrove ditunjukkan pada nomor 4. Yaitu pada wilayah endapan. Sahabat juara, untuk kriteria yang kedua, yaitu stimulus dapat berupa gambar, wacana, dan tabel, serta melakukan analisis terhadap masalah dengan dibantu stimulus tersebut. Nah, kita lihat contoh soalnya. Kalau kita perhatikan di soal ini, nanti digambarkan ada tabel ya tahun dan jumlah penduduk dunia ya. Kalau kita lihat nanti dari tabel ini sebagai stimulusnya bahwasanya untuk bertambah menjadi 2 kali lipat itu nanti membutuhkan waktu yang berbeda-beda ya. Jadi kita bisa melihat di sini untuk bertambah menjadi 2 kali lipat dari tahun 1 ya sampai tahun 1650 itu penduduknya bertambah 2 kali lipat dari 250 juta menjadi 500 juta. Itu membutuhkan waktu kira-kira
1649 tahun. Nah, kemudian dari 500 juta menjadi 1 miliar itu membutuhkan waktu hanya 180 tahun. Nah, kemudian analisis lagi nih, dari 1 miliar menjadi 2 miliar butuh waktu hanya 100 tahun. Oke. Nah, dari 2 miliar menjadi 4 miliar itu nanti membutuhkan waktu hanya 46 tahun. Nah, dari analisis tabel ini ya sebagai stimulus, maka kita kemudian menyimpulkan. Nah, di sini letak hotsnya ya. Kita menyimpulkan dari stimulus tersebut bahwasanya waktu yang diperlukan untuk menjadi 2 kali lipat itu semakin pendek. Contoh soal yang kedua, kita bisa perhatikan di sini sahabat juara diberikan stimulus berupa gambar. Di sini ada lokasi 1, lokasi 2, lokasi 3. Ya, ini kalau kita lihat arahnya dari laut kemudian menuju ke puncak gunung ya. Nah, kalau kita lihat di sini dari stimulus ini kemudian kita harus memahami konsep, yaitu konsep pergerakan angin dan terjadinya hujan orografis. Nah, angin itu akan bergerak ya dari arah laut, kemudian akan menuju ke daerah pegunungan dan kemudian di puncak pegunungan nanti ya ini akan terjadi kondensasi yang terjadinya kemudian adalah terjadi hujan orografis. Nah, ketika di lokasi 1 angin ini tidak terjadi kondensasi sehingga tidak menurunkan hujan. Nah, hujan diturunkan itu di lokasi yang kedua. Jadi hujan orografis terjadi pada lokasi yang kedua. Sedangkan di lokasi yang ketiga letaknya di balik ya, di balik gunung ya, arah hadap lerengnya itu berlawanan dengan arah laut. Nah, berarti lokasi yang ketiga ini memiliki curah hujan yang kecil ya, atau yang sering kita sebut sebagai daerah bayangan hujan. Nah, konteksnya apa? Ketika kita ingin bangun villa, kita membutuhkan iklim mikro yang nyaman. Ya, jadi iklim mikro yang nyaman. Artinya ketika nanti banyak hujan orografis, maka ini nanti akan membuat iklim mikronya jadi nyaman. Maka dari situ kita bisa menyimpulkan ya, bahwasanya membangun villa di lokasi 2 itu lebih nyaman ya dibanding di lokasi 1 maupun di lokasi 3. Sahabat juara, kriteria yang ketiga adalah analisis wacana atau pernyataan dan menarik kesimpulan dari wacana tersebut. Kita simak contoh soalnya. Nah, dari soal ini kita bisa melihat ya dari pernyataannya bahwasanya posisi ujung kulon yang pada dasarnya itu di 6 derajat lintang selatan harus bergeser ke posisi 30 derajat lintang selatan. Artinya ujung kulon yang tadinya itu terletak di daerah tropis itu kemudian akan bergeser ke daerah beriklim sedang. Sehingga ini konsekuensinya apa? Kondisi iklimnya. Maka ini akan mengalami gangguan badai siklon tropis. Karena badai siklon tropis itu biasanya terjadi di atas lintang 10 derajat. Ya. Tuh. Kemudian yang kedua, ini karena terletak di daerah sedang, maka ini akan mengalami 4 musim. Sahabat juara, kriteria yang keempat untuk soal HOTS geografi adalah berpikir bertingkat untuk memecahkan masalah. Kita simak contoh soal berikut ini. Nah, di sini disajikan tabel ya data curah hujan kota A selama 10 tahun. Ya ini sudah dibuat secara rata-rata di sini. Maka kemudian dari tabel ini diminta untuk menentukan tipe iklim dari kota A ya. Itu menurut dari Smith and Ferguson.
Nah, langkah yang pertama, ya, berpikir bertingkat kan tadi. Langkah yang pertama adalah sahabat juara harus mencari berapa jumlah bulan kering dan berapa jumlah bulan basah. Ya, dengan ketentuan bulan kering adalah bulan dengan curah hujan di bawah 60 mm per bulan. Sedangkan bulan basah adalah bulan dengan curah hujan di atas 100 mm per bulan. Nah, dari situ kemudian nanti kita hitung ya nilai dari Q ya, yaitu dirumuskan Q sama dengan jumlah bulan kering dibagi jumlah bulan basah dikali 100%. Nah, kalau sudah ketemu nilai Q-nya, maka kita masukkan ke tabel iklim Smith-Ferguson. Sehingga nanti akan ketemu tipe iklim ya dari kota A. Nah, dalam contoh soal yang kedua ini, nanti kita akan mencoba untuk menentukan ketinggian dari titik Q dan juga nanti diaplikasikan ya penerapannya untuk dimanfaatkan untuk penggunaan lahannya ya, untuk penggunaan lahannya. Nah, di sini nanti berpikir bertingkat itu, yang pertama sahabat juara ini harus memahami apa itu peta kontur ya. Nah, kalau dari gambar ini nanti kita bisa melihat kontur intervalnya atau CI-nya itu adalah 800 dikurangi 775 meter ya. Jadi nanti CI-nya itu adalah 25 meter. Ini yang pertama. Yang kedua, sahabat juara nanti harus melakukan interpolasi garis kontur ya. Ada dua cara nanti, bisa dengan menggunakan acuan titik P atau menggunakan acuan titik R ya. Dimana nanti kalau kita menggunakan acuan titik P, maka nanti rumusnya adalah HQ atau ketinggian Q itu sama dengan HP atau ketinggian titik P ditambahkan PQ, ini dalam kurung ya, PQ per PR dikalikan CI. Nah, hasilnya nanti akan sama ya dengan kalau kita menggunakan titik acuannya adalah titik R, di mana HQ atau ketinggian Q itu adalah ketinggian R dikurangi dengan QR ya, dibagi dengan PR dikalikan CI-nya. Nah, hasilnya nanti adalah tinggi Q ya, tinggi Q itu adalah 795 meter. Yang ketiga nanti ya, berpikir bertingkat yang ketiga adalah kita akan masukkan ke dalam klasifikasi iklim menurut Junghun, di mana ketinggian 790 meter ini cocok digunakan untuk perkebunan teh. Sahabat juara, demikianlah video pembahasan soal HOTS geografi. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk mengikuti program super intensif ya, SBMPTN 2019 di lokasi-lokasi PKB Nurul Fikri terdekat dari tanggal 15 April sampai tanggal 26 Mei 2019. Oke, jangan lupa untuk like, subscribe, and share ke media sosial sahabat juara semua. Kakak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.